Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih ada di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini tidak lagi mengambil kisah nyata dari India, tetapi kita masih sama-sama mengambil kisah nyata dari wilayah Asia. Wilayah mana kita ambil kali ini dari Jepang, di mana kejadian ini benar-benar terjadi, yaitu tentang polisi yang meminta maaf kepada 3 orang warga negara Jepang, di mana salah satunya ini ternyata sudah meninggal dunia. Pada tahun 2021 meninggalnya, dan polisi ini baru meminta maaf pada bulan Mei 2025 kemarin. Bagaimana dengan kisah lengkapnya? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa sampai kepolisian ini meminta maaf langsung di depan makamnya salah satu yang sudah meninggal ini? Bagaimana dengan ceritanya? Apa sih sebenarnya tragedi yang terjadi di baliknya? Kok bisa sih ya sampai kepolisian ini dia langsung turun sendiri dan minta maaf di sana? Kita langsung lanjut saja kemana? Ke kilas kisah nyatanya. Kasus kali ini yang akan dibahas adalah kasus salah tangkap. Iya, semuanya ini bermula dari tahun 2020, sekitar bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2020. Polisi Jepang ini dia menangkap 3 orang, yaitu Ashima, yang kedua adalah Junji Shimida, dan yang ketiga adalah Ogasawara ini. Mereka pada saat ditangkap memang sudah berusia lebih dari sekitar 70 tahun ke atas ya. Nah, kemudian polisi ini menangkap mereka dengan alasan katanya mereka bertiga ini adalah dalang utama dari ekspor barang ilegal, yaitu senjata kimia berbahaya dalam bentuk seperti spray atau dry kering ini yang bisa menjadikan senjata yang lebih mematikan. Mereka ekspor ke beberapa negara. Itu alasan yang mendasari polisi Jepang ini menangkap mereka bertiga pada tahun 2020. Nah, kemudian polisi juga melakukan interogasi di sana, investigasi bahkan kepada mereka bertiga. Tetapi polisi itu tidak menemukan bukti apapun terhadap kejahatan yang sudah mereka bertiga lakukan. Nah, akhirnya pada tahun 2020 di tahun yang sama, sekitar bulan Oktober, si Ashima ini dia itu dinyatakan menderita kanker lambung. Akhirnya dia meminta kepada pihak kepolisian, dia sudah mengajukan banding sebanyak 8 kali untuk dia ini dapat menjalani terapinya terhadap penyakitnya yaitu kanker lambung. Tetapi semua pengajuan si Ashima ini ditolak. 8 kali pengajuan, 8 kali pun ditolak. Dengan alasannya apa kalian mau tahu? Alasannya katanya kalau semisalnya nanti si Ashima ini melakukan terapi terhadap penyakitnya, dikhawatirkan, ditakutkan kalau si Ashima ini akan menghilangkan barang bukti. Seorang pasien yang sedang dalam kondisi lemah, posisinya dia kena kanker, apa iya dia bisa menghilangkan barang bukti? Kepolisian takut itu terjadi, akhirnya ditolak. Tentu saja tidak selang lama dari itu, tepatnya pada bulan Februari 2021, si Ashima ini menghembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara. Tanpa ada berita atau kepastian yang jelas mengenai kasus yang sedang dia jalani ini. Gak lama dari itu, sekitar bulan Juli, akhirnya pihak kepolisian pun menyatakan bahwa mereka bertiga tidak bersalah. Akhirnya 2 orangnya lagi ini dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing. Dan informasinya pada bulan Mei 2025, jika polisi ini sudah datang ke keluarga mereka untuk meminta maaf, termasuk kepada si Ashima ini, sehingga kepolisian dia datang ke tempat di mana si Ashima ini dikuburkan, dia meminta maaf di situ kepada Ashima karena telah salah menuduhnya. Dan bahkan lebih kejamnya lagi, si Ashima ini kan tidak diizinkan untuk terapi terhadap penyakitnya, sehingga harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam sel penjara. Kemudian tidak sampai situ saja. Pada tahun 2021, ternyata perusahaan si Ashima ini bekerja, Ashima kan sudah bekerja kurang lebih 35 tahun di perusahaan itu. Perusahaannya ini dia menuntut ke pemerintahan pusat di Jepang.
terhadap kasus salah tangkap ini sejak 2021. Menuntut ganti rugi kepada pemerintah di sana. Karena memang benar sudah diketahui bahwa kepolisian ini salah tangkap dan akhirnya gugatannya itu menang. Gugatan perusahaan itu menang. Akhirnya pengadilan di sana memutuskan bahwa kepolisian itu atau pemerintah itu harus ganti rugi terhadap setiap orang yang dirugikan di sana. Tidak terkecuali ketiga korban ini pun harus diganti rugi. Pengadilan memutuskan pemerintah Jepang harus mengganti rugi sebesar 116 juta yen. Kalian bisa konversi sendiri untuk nilai saat ini berapa ya, 116 juta yen itu. Mungkin apakah setara dengan berapa M atau setara dengan berapa ratus juta, kalian bisa konversikan sendiri. Yang jelas di sini pemerintahnya itu menurut saya pribadi itu sangat begitu adil ya. Dia tidak tutup mata, tidak serta-merta membela diri, tetapi mengakui kesalahannya. Bahkan pihak kepolisian pun di sini patut kita contoh karena mereka ini berani mengakui kesalahannya bahwa benar mereka itu salah tangkap sehingga dan bahkan mereka tidak mengizinkan si Ashima ini untuk melakukan terapinya. Benar-benar hukumnya adil ya di sana ya, dan bahkan pemerintahnya sendiri dia juga dituntut oleh pengadilan untuk mengganti rugi terhadap keluarga korban, walaupun ya memang nyawa tidak bisa digantikan ya sama uang seberapapun, tetapi di sini yang kita harus tangkap di sini sisi positifnya, keadilan itu ternyata masih ada di sekitar kita. Nah, itu dia kilas kisah nyata yang saya bawakan hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kisah kali ini menurut kalian seperti apa gitu? Silakan kalian komen, dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah like video ini, komen dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan aku ucapkan juga terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan kita akan ketemu lagi di next videonya. Bye bye.